Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru ila Allah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan minha ni'matul imani wal islam wa kadzalika ni'matus sihah wal afiyah hatta nastati an najtami'a fi hadha filmun wa fi hadha video atau ata'allam an bu'ad, yakni daring. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ila an-nur wa ila siratin mustaqim. Qabla an nadrusa ismahu li an u'arrifa nafsi lakum. Ismi Muhammad Kurniawan. Ana min Tarakan. Ulitu fi Tarakan as-sab'a asyar min Yulio alfon wa tis'amiyah wa thamaniyah wa tis'on. Adrusu fil jamiatil islamiyah Malang. Dan sekarang saya sedang menjalankan tugas kampus, yaitu PPL, praktik pengalaman lapangan, yang dimana di sekolah ini, di lembaga ini, yakni KUMI, saya diamanahkan memegang 3 kelas, yaitu kelas 71, 81, dan 91. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada bab kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama adalah bahaya mengkonsumsi minuman keras. Di dalam buku kalian, menurut bahasa, khamar berarti menutup akal. Secara istilahnya adalah segala sesuatu yang memabukkan, seperti minuman keras. Jadi khamr itu adalah ma ya'murul akla, segala sesuatu yang merusak akal pikiran. Jadi apapun yang dikonsumsi yang dapat merusak akal pikiran kita, yang berpengaruh buruk terhadap akal kita, membuat kesadaran kita hilang, sehingga membuat diri kita ini tidak sadar akan melakukan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pencopetan, bahkan perzinaan. Maka hal ini disebutkan di dalam Al-Quran adalah khamar. Dan khamar pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan ramuan-ramuannya itu berasal dari minuman keras, yang dimana itu berasal dari anggur yang diperas, kemudian difermentasikan menjadi minuman, baik itu ada gandum, ada kurma yang difermentasikan menjadi minuman. Itulah yang disebut dengan khamar pada zaman dulu. Dan juga dibentuk, dikemas dalam kemasan-kemasan tertentu, maupun itu seperti pil, baik itu menjadikannya seperti sabu, narkotika, dan estetis. Maka itulah disebut dalam Al-Quran adalah khamar, dan itulah yang harus kita jauhi. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita meminum minuman khamar, yaitu mencegah kita agar tidak kehilangan akal pikiran sehat kita. Karena apabila akal pikiran sehat kita hilang, maka derajat kita sebagai manusia itu akan turun seperti binatang. Maaf, kalian tahu ayam kan? Ayam, mengapa ia bisa membuang kotoran itu di sembarang tempat? Yang jelas karena tidak memiliki akal. Dan juga seperti kambing, pada saat Idul Adha, masjid-masjid sedang melantunkan takbiran, ia pun tidak segan-segan melakukan hubungan seksual. Kalau akal pikiran kita hilang, maka derajat kita sebagai manusia itu akan turun sebagai binatang. Maka dari itu, setiap yang mengganggu akal pikiran, maka diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjauhinya, meninggalkannya. Karena apabila akal pikiran hilang, maka tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Bila kita kehilangan kontrol, itu suara bisa meracau, kata-kata bisa menjadi kotor, perlakuan kita bisa tidak terkontrol, dan bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, pembunuhan, pencopetan, perzinahan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran
segala sesuatu yang merusak akal pikiran maka harus ditinggalkan. Dan orang yang pertama kali yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW larangan mirasantika yaitu sahabat Umar bin Khattab. Padahal sebelum beliau masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab ini memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu mabuk-mabukan, minum khamar 5 kali dalam sehari. Akan tetapi ketika beliau masuk Islam, beliaulah yang paling menentang dan meminta larangan kepada Rasulullah untuk tidak mabuk-mabukan. Dan pada tahapan-tahapan larangan tersebut memiliki tahap. Di antaranya Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, banyak yang bertanya kepadamu tentang hukum khamar. Maka katakan, kul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas." Katakan kepada mereka bahwasanya khamar itu memiliki mudarat atau keburukan yang banyak dan manfaat yang sedikit. Mungkin di antara para peminum-peminum tersebut ada yang merasa tenang ketika meminum minuman khamar, ada yang merasa tenang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dalam ketenangannya mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang kotor yang bisa menyakiti hati orang lain. Dia tidak menyadari bahwa dalam ketenangannya dia bisa melakukan perbuatan yang tidak terpuji, bisa memukul orang, membunuh orang, dan bahkan membuat zina bahkan kepada keluarga dan sanak famili mereka itu. Maka dari itu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan ketahuilah pada saat modern ini zaman telah berkembang, alat-alat sudah semakin berkembang, alat-alat untuk mencari ketenangan itu ada, untuk mencari penghangat itu pun ada. Jadi kalau ada alat-alat yang lain, kenapa harus miras gitu kan? Maka dari itu turunlah ayat surah Al-Maidah ayat 90-91 yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, yaitu merupakan provokasi perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, sehingga kamu mendapatkan keberuntungan. Dan jika kita kembali pada buku tersebut, buku yang kalian pegang, yaitu secara istilah adalah khamar adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan seperti minuman keras. Tidak hanya itu, serbuk yang diisap, cairan yang disuntikkan, makanan, obat yang dapat memabukkan disebut khamar. Dan apabila di antara kalian semua ada yang bertanya, "Bang, tape itu setelah difermentasikan kan mengandung alkohol dan itu merupakan makanan, apakah itu haram atau tidak?" Nah, apabila tape tersebut memang murni dari alkohol, maka hal itu haram. Akan tetapi kalau tape tersebut berasal dari bahan-bahan yang baik seperti makanan, maka tidak. Ini itu kita itu harus melihat ilatnya juga. Ilat ini yaitu hukum, penyebab hukum, yang dimana ilat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang al-aslu dan ada goya. Al-aslu itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Al-aslu yang mutlak yaitu seperti babi. Babi itu pada dasarnya sudah haram, maka turunannya pun akan menjadi haram. Dan al-aslu yang kedua itu ada yang muqayyad. Yang muqayyad ini artinya contohnya yaitu tape yang dimana dia itu tape atau anggur atau gandum yang dimana dia diperas kemudian difermentasikan dan dia menjadi minuman. Kan asal usul tape ini adalah halal, akan tetapi apabila dia difermentasikan dan dikonsumsi secara berlebihan dan membuat kalian itu mabuk, maka hal tersebut menjadikan tape tersebut haram. Tapi ini termasuk muqayyad yang awalnya itu tape tersebut tidaklah haram, akan tetapi boleh. Yang menjadikannya haram apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Babi, anjing, mau dia di crispy, digeprek, digoreng, dipanggang, itu hukumnya tetap haram. Mau dia diapain itu pada dasarnya sudah haram. Dan yang ilat kedua atau penyebab hukum yang kedua itu ada goyah, kita meninjau dari tujuan. Abang ingin bertanya, alkohol itu haram atau tidak?
alkohol itu bisa menjadi halal dan bisa juga menjadi haram tergantung dari pemakaiannya. Apabila alkohol itu diniatkan dan dikonsumsi, maka hal itu menjadikan alkohol tersebut haram. Beda dengan alkohol yang kita pakai secara medis, yaitu dalam suntik atau antiseptik. Alkohol yang di antiseptik maka itu diperbolehkan. Jelas ya bahwasanya tape tersebut adalah halal jika dikonsumsinya secara baik-baik. Dan apabila ada yang bertanya tentang hadis ma ashkara kathiruhu faqaliluhu haram, apa yang banyak memabukkan maka sedikitnya pun menjadi haram, maka kita akan bertanya balik ke dia, kopi halal atau tidak? Halal dong pastinya. Akan tetapi kalau kamu minum kopi 1 baskom, kamu pasti mabuk, maka sedikit kopi pun itu menjadikan hal tersebut haram. Oleh karenanya, ya ikhwani, janganlah kita meminum atau mengkonsumsi minuman keras, karena setan ingin menimbulkan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, ingin menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di antara kita lantaran meminum khamar dan juga perjudian. Kenapa? Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salawat fahal antum muntahinun, yang menyebabkan kita, menghalangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersembahyang. Adapun cara menghindari minuman keras, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang soleh yang memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, mengetahui bahaya dari minuman keras. Ketahuilah saudara-saudaraku ya ikhwani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang minum minuman keras karena mengakibatkan kerusakan dalam, baik itu jantung, paru-paru, lever, dan juga saraf di dalamnya. Selain itu juga yang dimana memiliki penyebab kita akan dijauhi oleh masyarakat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dilarangnya meminum minuman keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani, terhindar dari perilaku jahat sebagai dampak meminum minuman keras. Yang ketiga, mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berpikir secara jernih dan logis. Yang kelima, mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan keamanan bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang larangan berjudi. Judi adalah sebuah permainan yang digunakan dengan uang atau barang berharga sebagai barang taruhan. Dalam terminologi Islam, judi adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu transaksi dan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Walaupun pihak yang menang merasa diuntungkan, akan tetapi di mata Allah itu sangatlah merugi, dan kelak di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan balasannya kelak. Ada banyak contoh perjudian, diantaranya taruhan sepak bola, bermain remi, lotre, dan menyabung ayam. Taruhan dalam sepak bola ini misalkan ketika pertandingan El Clasico yang mempertemukan antara Barcelona dan Real Madrid, ini membutuhkan dua belah pihak, yang dimana pihak satu harus memilih klub Barcelona dan pihak satunya lagi harus memilih Real Madrid, yang dimana mereka pun akan memasang sebuah transaksi berupa uang atau barang-barang yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, dan mempertaruhkan barang-barang tersebut sebagai barang taruhan. Maka ini disebut dengan perjudian. Adapun perjudian yang lain yaitu seperti perlombaan, yang dimana perlombaan tersebut memungut biaya. Misalkan dalam satu kota ini, sekolah-sekolah itu diadakan perlombaan, yang dimana satu sekolah itu dipungut biaya satu klub sekolah sepak bola dipungut biaya sekitar 200-an, dan kemudian uang tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menang, yaitu mungkin juara 1, 2, dan 3 yang dapat. Selebihnya banyak dari klub-klub yang merasa
merugikan, maka itu juga disebut dengan perjudian. Kalau perjudian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dilarang oleh Islam adalah perjudian mendapatkan bagian terbesar dari unta, yang dimana seperti biasa masing-masing orang itu akan membayar harga yang sama seperti mereka membeli seekor unta, dan kemudian mereka itu biasanya berjumlah tidak lebih dari 10 orang. Kemudian apabila telah terkumpulkan, maka undian tersebut akan dibagikan, dan apabila orang yang mendapatkan nilai yang besar, maka dia pula yang mendapatkan bagian dari unta tersebut yang akan mendapatkan bagian terbesar. Larangan berjudi ini juga sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang dimana, wahai orang-orang beriman, jauhilah khamar dan perjudian, serta al-ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan, karena itu merupakan provokasi atau perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut, la'allakum tuflihun, sehingga kamu mendapatkan keberuntungan. Perjudian itu banyak menimbulkan kemudaratan, dan kemudaratan tersebut diantaranya yaitu merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Yang kedua, ayyuki bainakumul adawata wal baghdha, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama, menghalangi. Perjudian akan menimbulkan berbagai dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama itu merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha tersebut. Yang kedua itu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha, yang mana itu akan menimbulkan kemarahan, kebencian, dan juga permusuhan dengan sesama. Yang ketiga itu menghalangi kita dari zikrullah, mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Yang keempat itu menjadikan kita malas karena kita hanya mengandu nasib dengan hanya berjudi. Yang kelima itu menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang. Dan yang keenam menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu mengenai menghindari pertengkaran. Pertengkaran adalah suatu percekcokan antara dua orang atau lebih yang mengakibatkan permusuhan. Pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan jalan yang damai, dan apabila pertengkaran itu terjadi dapat mengakibatkan kegelisahan, kesedihan, bahkan menyebabkan kematian, sehingga mengakibatkan penyesalan di hari akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci terjadinya pertengkaran baik antar sesama muslim maupun sesama umat yang lainnya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah engkau kepada jalannya Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Adapun dampak negatif dari pertengkaran yaitu tidak mendapatkan keistimewaan berupa ampunan yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tuftahu abwabal jannati yaumal itsnaini wal khamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu syurga pada hari Senin dan Khamis. Apa makna dari dibukakannya pintu-pintu syurga di hari Senin dan Khamis? Maka Allah melanjutkan, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Pintu-pintu syurga itu dibuka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dengan syarat tidak melakukan kesyirikan. Jadi syarat untuk mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Senin dan Khamis yaitu tidak melakukan kesyirikan, dan ini merupakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan syarat yang kedua adalah dosa kita kepada sesama. Yang dilanjutkan yaitu illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, ketika seseorang bertengkar dengan saudaranya. Maka dilanjutkan lagi fayuqalu anziruha zaini hatta yastaliha, maka dikatakan kepada dua orang yang bertengkar tersebut, tahan, jangan berikan ampunan sampai keduanya mau akur. Dikatakan lagi anziruha zaini hatta yastaliha, tahan, jangan berikan ampunan kepada keduanya sampai mereka mau damai. Dan dikatakan ketiga kalinya anziruha zaini hatta yastaliha, tahan, jangan berikan ampunan sampai keduanya mau akur kembali. Jadi di sini memiliki dua syarat yang dimana kita mendapatkan ampunan di setiap hari Senin dan Khamis, yaitu syarat yang pertama adalah kita tidak boleh mensyirikan Allah. La tusyriku billah. Manusia saja, hambanya, ketika diduakan oleh pasangannya itu sangatlah marah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau duakan pasti sangatlah juga marah. Yang kedua, syarat kedua yaitu janganlah ada pertengkaran di antara sesamanya. Kemudian dikatakan di dalam hadis lainnya dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan atau diharamkan bagi seseorang muslim bertengkar dengan muslim yang lainnya selama 3 malam, sehingga jikalau mereka berdua bertemu di jalan saling baku buang muka, maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang memberikan salam atau memberi maaf terlebih dahulu. Jadi ya ikhwani, sebagai muslim yang baik, kita harus menghindari yang namanya pertengkaran, percekcokan atau pertikaian, karena kita adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan adapun cara menghindari terjadinya pertengkaran, yang pertama adalah berusaha mengoreksi kesalahan diri sendiri, yaitu introspeksi diri atau muhasabah diri. Yang kedua, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beristighfar. Yang ketiga, meninggalkan faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya pertengkaran. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap lapang dada dan mudah memaafkan orang lain. Yang kelima, menyadari akan timbulnya penyesalan dan akibat buruk dari pertengkaran. Yang keenam, perbanyaklah berwudu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kaca yang pecah, jangan simpan di dalam laci. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.